Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan kepada kita nikmat dan tidak pernah memutuskan limpahan nikmatnya kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat keimanan, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan untuk selalu menuntut ilmu dan belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, semangat, dan keistiqomahan untuk terus menimba ilmu agama dimanapun dan bagaimanapun caranya, dan memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami ilmu, serta memberikan kepada kita tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berbakti kepada orang tua sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, di pertemuan yang lalu kita telah membahas syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, serta kita juga telah membahas wanita-wanita yang haram dinikahi, ya, wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya. Dan ini ada sebab-sebabnya, ya. Wanita yang haram dinikahi ini ada sebab-sebabnya. Dan alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa di antaranya. Mari kita murajaah terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Syarat nikah adalah perkara-perkara yang harus ada sebelum melangsungkan akad nikah. Perkara-perkara yang wajib mesti ada sebelum melangsungkan akad nikah. Dan jumlahnya ada 5. Yang pertama, menentukan pasangan. Mana yang ingin dijadikan istri, mana yang ingin dijadikan suami. Nggak boleh disebutkan secara umum. Bapak, saya menikahi anak bapak. Baik, kata bapaknya. Padahal anak perempuannya lebih dari 1 dan belum ditentukan yang mana. Harus ditentukan. Yang kedua, keridoan dan kerelaan setiap pengantin, baik laki-laki ataupun perempuan. Gak boleh dipaksa. Yang ketiga, adanya wali nikah bagi perempuan. Yang keempat, saksi atas akad pernikahan. Dan yang kelima, tidak ada penghalang bagi kedua mempelai melangsungkan pernikahan.
ya, baik penghalang itu berupa hubungan nasab seperti ya saudara kandung, atau karena perbedaan agama, atau keadaan, bentuknya karena keadaan, yaitu orang yang sedang dalam keadaan ihram, baik ihram haji atau ihram umroh, dia tidak boleh melangsungkan akad pernikahan. Ini dia 5 perkara yang harus dipenuhi supaya melangsungkan akad nikah menjadi sah dalam hukum Islam. Kemudian perkara yang berikutnya adalah rukun-rukun pernikahan. Dan rukun ahibati fillah adalah sesuatu yang harus ada ketika melangsungkan akad nikah. Kemarin kita sebutkan 3 rukun nikah itu. Yang pertama, 2 pihak pelaku akad, 2 orang yang melangsungkan akad, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalimat ijab. Kalimat ijab ini adalah kalimat yang disampaikan oleh wali atau wakil yang menikahi perempuan. Maksudnya wali atau wakil yang menikahi perempuan adalah orang tuanya perempuan atau orang yang ditunjuk oleh orang tua perempuan menikahkan anaknya, menikahkan putrinya. Di mana kalimat ijab ini berbunyi, saya nikahkan dan saya kawinkan. Ini kalimat ijab, keluarnya dari wali perempuan. Kemudian yang ketiga adalah kalimat qabul. Dan kalimat ini berasal dan diucapkan oleh mempelai laki-laki, di mana bentuk bunyinya adalah saya terima, saya menerima, dan seterusnya. Itu dia tiga rukun dalam pernikahan. 1, kedua mempelai laki-laki dan perempuan. 2, kalimat ijab dari wali perempuan. 3, kalimat qabul dari mempelai laki-laki. Itu dia rukun-rukun pernikahan. Kemudian hal ketiga yang kita pelajari di pertemuan kemarin adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Seperti yang tadi disebutkan, wanita-wanita yang haram dinikahi yang kita bahas di pertemuan lalu adalah wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Dan dalam hal ini ada sebabnya. Yang pertama adalah karena kekerabatan. Siapa yang tidak boleh dinikahi karena kekerabatan? Baik, kita akan murojaah tapi secara singkat ya. Yang pertama, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak. Kemudian yang kedua, anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki atau dari anak perempuan. Yang ketiga, saudara perempuan kandung, lalu saudari perempuan seayah, saudari perempuan seibu. Yang keempat, keponakan perempuan, keponakan baik dari saudara laki-laki kandung, dari saudari perempuan kandung, atau
saudara dan saudari seayah atau keponakan dari saudara dan saudari seibu. Intinya keponakan. Kemudian yang berikutnya bibi. Bibi dari jalur ayah yang disebut dengan khalah, atau bibinya bapak kita dan bibinya ibu kita, mereka juga gak boleh dinikahi. Yang ketujuh, bibi dari ibu, atau yang yang keenam tadi yang sebelumnya disebut dengan amah. Sedangkan yang ketujuh, bibi dari ibu disebut dengan kholah. Bibi dari ayah disebut dengan amah. Bibi dari ibu disebut dengan kholah. Bibi dari ibu itu tidak boleh dinikahi. Begitu pula ibu kita punya bibi. Kalau bibi dari ibu itu berarti saudari perempuannya ibu kita. Ya, sedangkan bibinya ibu ya berarti tantenya ibu kita. Kita manggilnya nenek. Sedangkan ibu kita manggil dia bibi atau tante itu juga gak boleh. Dan bibi ayah kita juga gak boleh. Kemudian yang kita bahas juga dari wanita-wanita yang haram dinikahi adalah wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya karena hubungan musoharoh. Adanya hubungan musoharoh. Apa itu musoharoh? Musoharoh adalah hubungan pernikahan. Wanita ini gak boleh dinikahi karena ada hubungan pernikahan. Yang pertama, istrinya bapak, istrinya kakek, istrinya bapak, ya, dan istrinya kakek. Yang kedua, istrinya anak atau istrinya cucu, yang kita sebut menantu. Yang ketiga, ibunya istri atau yang disebut dengan mertua, neneknya istri. Kemudian yang keempat, anak perempuan istri. Maksudnya ada perempuan punya anak perempuan, ya, ada seorang janda maksudnya. Ada seorang janda punya anak perempuan dari suami pertamanya, lalu dinikahi oleh seorang laki-laki karena suami pertamanya meninggal. Ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian antara laki-laki yang baru ini dan si janda telah terjadi hubungan suami istri, maka si laki-laki ini haram menikahi anak perempuan tirinya. Anak perempuan tirinya gak boleh dinikahin, kecuali jika si laki-laki yang baru ini belum berhubungan dengan si janda. Kemudian si jandanya meninggal dunia, maka pada saat itu si laki-laki tersebut boleh menikahi anak perempuan si janda yang telah dia nikahi juga dan meninggal duluan sebelum dia melakukan hubungan suami istri. Taib ahibati fillah. Kemudian yang kelima, yang kelima ini ya dari wanita yang haram dinikahi selamanya karena hubungan musoharoh adalah poin yang belum kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Yang kelima adalah haram bagi seorang perempuan menikah dengan suami ibunya.
Dan suami ibunya itu nggak mesti bapak kandungnya, boleh jadi bapak tiri, ya ibunya, bapak kandungnya sudah meninggal dunia, terus ibunya menikah dengan laki-laki yang masih muda atau yang kita kenal dengan istilah berondong, ya. Jadi bapak tirinya si perempuan ini umurnya sama mungkin. Nah, kemudian si perempuan ini tertarik dengan suami ibunya yang masih muda, ini haram. Ya, banyak terjadi hal ini, ya, pada masyarakat yang tidak mengerti tentang hukum Islam. Waliyadzubillah. Haram juga bagi seorang perempuan menikahi suami anak perempuannya atau mantunya. Kemudian haram bagi perempuan menikahi anak suaminya. Dan anak suaminya bukan berarti juga anak kandungnya, ya enggak. Boleh jadi dia menikah dengan seorang duda, dan si duda itu punya anak dari istri yang pertama. Dan haram bagi perempuan untuk menikahi bapak suaminya atau mertuanya. Jadi poin kelima, Ustadz ringkas ya. Poin yang kelima adalah haram bagi seorang wanita menikah dengan suami ibunya. Haram bagi seorang wanita menikahi 4 orang laki-laki. Siapa aja? 1 suami ibunya, 2 suami anak perempuannya, 3 anak suaminya, anak laki-laki suaminya, dan yang keempat bapak suaminya. Ini adalah 4 orang laki-laki yang haram dinikahi oleh perempuan. Alhamdulillah, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang wanita yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab musoharoh atau hubungan pernikahan. Taib ahibati fillah, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang baru. Apa pembahasan yang baru? Pembahasan yang barunya masih berkaitan dengan wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab yang ketiga. Kalau sebab yang pertama kan karena ada hubungan keluarga, nasab. Yang kedua, haram dinikahi karena adanya musoharoh, hubungan pernikahan. Dan yang ketiga alasannya karena susuan atau rodoah. Yuk biar lebih jelas kita kembali membuka buku fikih muyassar. Salisan, kata penulis, al-muharramatu birrodoi, perempuan-perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya karena hubungan sepersusuan. Sebelum kita lanjut, Ustadz ingin memberikan gambaran secara mudahnya. Misal begini, ada seorang bayi laki-laki namanya Ahmad. Ketika dia lahir, ibunya meninggal dunia, sehingga ayahnya bingung untuk memberikan ASI buat si Ahmad. Alhamdulillahnya, tetangga si Ahmad yang baru lahir ini juga melahirkan anak perempuan namanya Aisyah. Dan ketika Aisyah lahir, alhamdulillah, ibunya Aisyah dan si Aisyah ini
sehat walafiat dan selamat kedua-duanya. Lalu ayahnya Ahmad datang ke rumahnya Aisyah meminta izin kepada orang tuanya Aisyah untuk memberikan ASI kepada si Ahmad. Kemudian orang tuanya Aisyah pun menyetujui dan memberikan ASI kepada si Ahmad. Ibunya Aisyah dengan kata lain menyusui si Ahmad. Nah, dengan demikian Ahmad dan Aisyah memiliki hubungan sekarang. Tapi hubungannya bukan hubungan nasab, bukan hubungan pernikahan, tapi hubungannya disebut dengan hubungan rodoah. Apa itu hubungan rodoah? Hubungan rodoah artinya hubungan sepersusuan. Sehingga Ahmad dan Aisyah kalau sudah dewasa tidak boleh menikah. Lah, kan dia cuma tetangga. Gak ada hubungan nasab, gak ada hubungan pernikahan. Kan bukannya boleh kita menikah sama tetangga kita. Memang hukum asalnya boleh saja. Tapi jika tetangganya itu memiliki hubungan rodoah, di mana si laki-laki waktu bayi pernah menyusu dengan ibunya si perempuan, maka pada saat itu laki-laki dan perempuan memiliki hubungan yang namanya hubungan rodoah. Dan ini haram untuk saling menikah. Makanya jangan sembarangan ketika ada wanita menyusui anak laki-laki tetangganya. Atau siapapun anak laki-laki tersebut. Harus diingat, jangan sampai nanti anak laki-laki yang dia susui menikah dengan anak perempuan kandungnya. Itu haram. Makanya dari sini ahibati fillah, zaman sekarang ini ada layanan ASI. Ya. Jadi ada yang memperjualbelikan ASI. Dan ini bahaya. Kita nggak tahu itu ASI hasil dari perempuan yang mana, kemudian diminum sama anak perempuan kita atau anak laki-laki kita. Dan ketika anak perempuan atau laki-laki kita sudah tumbuh dewasa kemudian menikah, boleh jadi akan menikah dengan pasangan, dan pasangan tersebut ternyata anak kandung dari perempuan yang menghasilkan ASI, dan ASI tersebut pernah kita beli. Ini gak boleh ya ikhwan. Ya, karena hubungan sepersusuan tidak boleh menikah. Baik, kita baca ya. Thalisan al-muharramatu birradha'i. Wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya karena hubungan sepersusuan. Yahrumu birradha'i sab'a niswatin. Hubungan sepersusuan mengharamkan 7 orang perempuan. Zakarul Qur'anul Karimu, Al-Quran Al-Karim telah menyebutkan minhunna isnataini, 2 orang di antaranya. Kan tadi ada 7, 2 sudah disebutkan oleh Al-Quran. Wa al-haqqatis sunnatu bihinna khamsan, dan sisanya yang 5 disebutkan oleh sunnah, disebutkan oleh al-hadis. Hamzah, al-muharramatu bil Qur'anil Karimi. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya karena hubungan sepersusuan yang disebutkan oleh Al-Quran. Al-awwal, yang pertama adalah al-ummu birradha'i, ibu yang menyusui. Jika ada anak laki-laki disusui oleh tetangganya yang perempuan, bayi laki-laki, contohnya si Ahmad tadi,
yang ketika lahir ibunya meninggal, dia disusui oleh tetangganya. Maka tetangganya itu telah menjadi ibu sepersusuannya si Ahmad. Sehingga si Ahmad tidak boleh menikah dengan seorang perempuan yang menyusuinya. Kemudian yang kedua adalah al-ukhtu birodoi, saudari sepersusuan. Seperti yang tadi disebutkan tentang Ahmad dan Aisyah, di mana pada awalnya Ahmad dan Aisyah ini cuman tetanggaan doang, nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan pernikahan, nggak ada. Jadi dia sama-sama orang asing. Tetapi waktu bayi, ibunya Aisyah pernah menyusui si Ahmad. Maka dengan demikian Aisyah telah menjadi saudarinya Ahmad sepersusuan. Dengan demikian Ahmad dan Aisyah tidak boleh melangsungkan pernikahan. Taib, kita baca al-ukhtu birradha'i, saudari sepersusuan, wahiyallati radha'at min ummika, saudari perempuan sepersusuan adalah perempuan yang menyusu dengan ibumu. Au arda'ta min ummiha, atau kamu menyusu dengan ibu perempuan anak perempuan tersebut. Ya, atau kamu menyusu dengan ibu si anak perempuan. Au radha'ti anti, atau engkau seorang perempuan pernah menyusui, wahya min imra'atin wahidah, dan dia ya, atau kamu dan dia, ya si perempuan, pernah menyusu dengan satu orang perempuan yang sama. Atau juga kamu menyusu dari istri bapak anak perempuan tersebut. Atau dia menyusu dari istri bapakmu. Intinya saudari sepersusuan. Tayyib, Ustadz akan memberikan gambaran. Nah, yang pertama ya ikhwan, ada kamu dan ada si perempuan. Padahal perempuan ini adalah misalnya tetangga kamu, nggak ada hubungan apa-apa antara dirimu dengan perempuan tersebut. Tapi waktu kamu bayi, kamu pernah menyusu dengan ibu perempuan ini. Kamu pernah menyusu dengan si ibu perempuan waktu kamu bayi. Maka dengan demikian kamu akan menjadi saudaranya si perempuan tersebut sepersusuan, sehingga kamu tidak boleh menikah dengan perempuan itu. Atau sebaliknya, si perempuan ini pernah menyusu dengan ibumu, maka perempuan tersebut telah menjadi saudarimu sepersusuan, sehingga kamu gak boleh menikah dengan perempuan tersebut. Itu gambaran yang kedua. Dan dua-duanya sama-sama disebut dengan saudari sepersusuan. Atau boleh jadi ibumu misalnya, ya ini cuma permisalan, sudah meninggal dunia. Ibunya dia juga sudah meninggal dunia. Kapan? Ketika kamu dan dia lahir. Terus siapa yang menyusui kamu dan si anak perempuan itu? Misalnya aja ada seorang perempuan lain, ada ibu lain yang juga dia bisa menyusui sebab selesai melahirkan.
kamu menyusu dengan ibu tersebut, dan si anak perempuan ini juga menyusu dengan ibu perempuan tersebut. Jadi kamu dan perempuan itu menyusu dengan seorang wanita yang sama. Nah, dengan demikian kamu dan si perempuan sekarang memiliki hubungan namanya hubungan sepersusuan. Karena kamu dan si perempuan itu telah menyusu dengan seorang wanita lain yang sama. Seorang wanita lain yang sama. Ini gambaran yang ketiga. Dan ini masih sama, disebut dengan saudari sepersusuan. Ya, kamu dan dia, perempuan ini, tidak boleh melangsungkan nikah. Nggak boleh. Kamu dan dia nggak boleh menikah. Kemudian yang termasuk dengan saudari perempuan juga adalah ya, kamu punya ibu tiri misalnya. Dan si perempuan itu juga punya ibu tiri misalnya. Kamu pernah menyusu dengan ibu tirinya si perempuan itu. Maka dengan demikian kamu telah menjadi saudara sepersusuannya perempuan itu. Atau sebaliknya, si perempuan ini pernah menyusu juga dengan ibu tirimu. Maka pada saat itu juga si perempuan telah menjadi saudari sepersusuanmu. Sehingga kamu dan dia gak boleh melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, saudari sepersusuan tuh gambarannya ada 5. Ya, gambarannya ada 5. Apa saja?